Nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia, kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memelihara kehidupan kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami rindu untuk bersekutu bersama. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, biarlah sharing yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Marisa boleh memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam semuanya. Ya jadi tadinya kan suami saya ya yang harusnya bertugas, tapi karena beliau berhalangan, jadi dia minta digantikan. Ya jadi malam ini aku mau bawa sharing. Bingung sih tadinya mau bawa sharing apa, tapi kayaknya kepikiran suatu topik untuk apa ya? Karena belakangan ini aku sempet mikir gitu ya, kayak aduh coba kalau dulu masa muda tuh aku lebih explore, terus lebih kayak mau belajar ini itu, nggak yang fokus. Dulu kan awal-awal kan Lisa tahu banget lah, dulu kan Eke kerjaannya pacaran mulu ya kan, pas zaman-zaman masih cabai rawit gitu. Nah pas zaman itu tuh kayak kalau sekarang dipikirin gitu ya, aduh gila ternyata wasting time banget ya, karena sekarang tuh gue jadi mikirnya kalau dulu gue lebih kayak mau produktif, terus mau coba ini itu gitu kan, mungkin udah mulai coba jualan atau coba bisnis atau gimana gitu kan. Karena kalau zaman sekarang tuh gue ngelihat banyak anak-anak muda tuh yang apa ya, hebat-hebat banget gitu. Mereka yang cuma jualan kayak di TikTok, kayak jualan baju yang murah-murah, terus kayak jualan softland, itu muda-muda semua dan mereka gila penjualannya tuh parah-parah gitu kan. Nah gue jadi mikir, aduh gila dulu gue muda kemana aja gitu kan, terlalu sibuk dengan hal-hal yang kurang penting gitu. Jadinya sekarang kalau di kelas balik kayak aduh startnya agak telat gitu kan, mulai produktifnya, mulai kayak mau mengerjakan sesuatunya seperti itu. Nah jadi malam ini gue lebih mau ke sana dan mau open mind juga ke kita semua, karena gue sendiri kayak makin kesini tuh makin open mind gitu. Jadi gue punya cerita. Jadi kayak kemarin kan gue sempet yang ya namanya ibu-ibu lah ya, sempet yang kayak marah-marahin anak mulu kan, sampai ada di suatu titik gue merasa aduh gue kok jadi gini ya, jadi kayak apa, marah-marah terus, ngamuk-ngamuk terus, sampai minta sama Tuhan, doa sama Tuhan, Tuhan mau sabar, tolong kasih kesabaran gitu. Sampai sampai di titik juga sampai puasa gitu, puasa yang bela-belain pengen puasa 40 hari gaya gitu kan, gak makan, cuma minum cairan gitu. Akhirnya cuma bertahan 11 hari karena ternyata malah jadi ngedetox, malah jadi yang muka bengkak itu, yang gue kemarin post muka bengkak itu karena ya puasa, ternyata malah jadi momen detox gitu. Nah itu puasanya kan karena minta sabar gitu kan, jadi itu kan tolong sabar, Tuhan tolong sabar gitu. Nah akhirnya kemarin ada suatu pas kapan udah lupa, itu pas ikut live saat teduhnya Philip Mantova ya, dia bahas tentang amarah kalau nggak salah. Nah habis itu dia ngajak kita tuh buat ayo yang mau komit, yang mau istilahnya Tuhan ubahkan, yuk komen di live chatnya, nanti akan didoakan. Ya di situ gue langsung komen kan, karena emang saat itu pas banget pas ikut khotbah itu kayak abis baru ngomelin Igen gitu, dan merasa bersalah banget kan abis ngomel kan. Ya udah langsung tulis kan, Tuhan aku mau diubahkan untuk menjadi lebih sabar. Nah dari situ beberapa hari dari situ akhirnya jadi kayak gue merasa ini kayak berkaitan gitu. Nah dari beberapa hari dari situ akhirnya gue ketemu buku yang kemarin sempat share di Instagram soal parenting gitu. Di sana baru belajar soal komunikasi kan. Nah dari sana jadi kayak terbuka gitu pikiran gue, jadi kayak oh ternyata kadang itu kita harus open mind gitu, nggak cuma melulu kayak apa ya, mikirnya tuh spiritual mulu gitu kan, pengen sabar, doa, puasa segala macam. Tapi ada satu sisi ternyata Tuhan ajak gue untuk open mind bahwa
istilah kayak suara Tuhan tuh nggak cuma dari satu tempat misalnya, tapi bisa dari banyak hal. Contohnya yang sini ya, salah satu ini ya buku parenting ini. Ternyata bagi gue tuh, gue baru belajar ternyata bukan minta sabar, tapi minta hikmat untuk gimana komunikasi sama anak gitu yang benar. Nah dari sana baru belajar kan. Akhirnya saat udah benerin komunikasi yang benar ke anak maupun ke suami, akhirnya secara nggak langsung itu bikin gue lebih sabar gitu, karena ya itu komunikasinya diperbaiki, teknik cara ngomong sama anaknya gimana, nggak kayak biasanya cuma nyuruh-nyuruh gitu kan, tapi belajar nyuruhnya tuh beda lah gitu kan, kayak dibikin fun, dibikin challenge, dibikin mainan gitu, malah mereka lebih nurut, akhirnya kita nggak usah marah-marah gitu. Jadi dari cerita ini gue pengen membuka sharing malam ini adalah untuk open mind, jadi jangan takut untuk belajar dari mungkin yang gak kelihatan rohani gitu. Kayak buku parenting ini kan bukan buku rohani, dia nggak bahas ayat apapun, tapi Tuhan bisa pakai itu untuk mengubahkan ya dalam keseharian diri gue gitu kan. Dan nggak cuma itu doang, ada beberapa buku rohani juga ya. Cuman maksud gue adalah ya kita boleh kok untuk melihat source lain gitu. Jadi nggak cuma terpaku hal-hal yang harus spiritual banget gitu, tapi ya itu Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal. Nah itu satu. Nah dari open mind ini gue mau ajak kita semua, apalagi di sini kan banyak yang bisa dibilang, gue bilang masih muda lah ya, karena kan belum pada married, kecuali si Lisa, Virgi, Julius kan, siapa lagi nih? Ya selebihnya kan masih single. Nah gue mau tekankan manfaatkan waktu kalian yang masih single ini gitu, belum punya keluarga, belum punya anak gitu. Jangan, Daniel juga single kan Mas Dan? Atau udah, jangan-jangan yang tadi anaknya udah gede aja baru ke Solo gitu. Jadi ya itu, selagi belum punya anak, selagi masih single, manfaatkan waktu ini untuk explore, untuk explore dan proaktif, produktif. Nah, produktif. Karena kalau udah kayak gue sekarang, gue melihat masa lalu, masa muda gue melewatkan banyak hal gitu. Harusnya kalau sekarang gue pikir ya, harusnya kalau kemarin gue bisa punya pikiran yang kayak sekarang, apalagi sekarang semua online, gampang banget kan, kita mau belajar apapun semuanya ada terbuka di depan kita gitu. Mau belajar bikin roti, mau belajar masak kayak, mau belajar tentang bisnis, atau mau belajar tentang apapun lah, itu semua terbuka, semua ada online class gitu, kita bisa manfaatkan. Nah jadi gue jadi mikir kan, kalau dulu pas muda gue bisa punya pikiran untuk belajar, nggak cuma melulu urusin hal-hal yang sekeliling, istilahnya inner circle gue sendiri, gue mau explore, pasti akan beda. Pasti gue akan mulai mungkin kayak mulai usaha ini itu gitu kan. Jadi kan kalau dari muda kita bisa start kayak gitu, gue yakin nggak akan sia-sia gitu, karena ilmu itu, pengalaman itu akan kepake banget saat sampai seterusnya gitu loh. Jadi lebih ke situ sih, gue pengen ajak terutama lah ya kita yang udah married juga, sebenarnya istilahnya ya sampai sekarang kan kita juga masih bisa produktif kan. Tapi yang muda-muda ini khususnya, ayo produktif, karena waktu kalian masih belum direpotkan dengan anak-anak, dengan keluarga gitu yang makan waktu banget. Walaupun yang single-single mungkin sibuk, pasti sibuk kan, setiap kita ada rutinitas segala macam. Tapi percayalah, sesibuk-sibuknya kalian masih lebih bisa untuk explore daripada kita yang udah berkeluarga. Betul ya Cia? Ya gitu. Nah ini gue mau bagi ayat di Keluaran 15 ayat 25. Keluaran 15 ayat 25. Gue bacain aja ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Nah ini yang gue baca sampai sini aja. Nah gimana cara kita untuk memulai sesuatu? Misalnya gimana cara kita untuk istilahnya pengen produktif, atau ada yang pengen usaha, ada yang pengen gue kayaknya pengen jualan, atau gue kayaknya pengen pengen melakukan sesuatu gitu yang mungkin menghasilkan uang, atau mungkin untuk sesuatu, untuk komunitas, atau untuk apa, tapi mulai dari mana gitu kan, yang kadang bikin kita bingung kan, gue mesti start dari mana gitu. Sama kayak gue dulu pas
zaman baru resign kerja. Kan gue resign saat Igen itu umur 4 bulan. Resign dari OT kan gue udah mikir gue pengen kerja, pokoknya gue nggak mau, gue pengen punya sampingan gitu supaya gue tetap bisa punya pendapatan. Cuman kan waktu itu bingung kan, kayak aduh gue kerja apaan, mulai dari mana gitu kan, sempet bingung. Akhirnya ngasal-ngasal ya coba beli-beli baju di pasar, beli piyama-piyama buat akhirnya pengen dijual online gitu. Gue inget banget dari gaji terakhir tuh gue sisihin 1 juta buat jadi modal untuk usaha, dan akhirnya gue pakai 500.000 kayaknya buat beli piyama-piyama anak yang murah-murah di pasar gitu kan, mau dijualin. Ya akhirnya gatot gitu, sama sekali nggak berhasil, nggak laku satupun. Sampai sekarang masih ada di atas tuh baju-baju yang dulu dibeli gitu, nggak laku satupun lah. Nah dari sana ya udah slow, maksudnya sambil cari, sambil doa, Tuhan mau mulai dari mana ya. Nah akhirnya gue belajar dari pengalaman, dan belajar juga waktu itu pernah dengar khotbah juga bahwa Tuhan selalu pakai kita dari apa yang kita punya gitu. Jadi jangan terlalu bingung untuk cari sesuatu yang terlalu di luar kita, yang kita nggak punya atau kita nggak ada gitu. Tuhan selalu bisa pakai kita dan berkati kita dengan apa yang kita punya sekarang. Nah kayak si Musa ini kan Tuhan pakai kayu di dekat dia gitu kan. Musa pakai kayu untuk kalau ini kan dia untuk mengubah air itu menjadi manis. Terus kan Tuhan Musa juga pakai tongkat untuk mukul batu keluar air ya. Terus untuk belah laut merah laut merah ya kayaknya ya kalau nggak salah ya. Tuh istilahnya Musa kan pakai hal yang dia punya gitu kan. Nah terus satu lagi nih yang gue mau bagiin juga, perempuan yang Elia dan janda di Sarfat. Mungkin pada ingat ya ceritanya yang istilahnya Elia minta makan, tapi si janda itu cuma punya istilahnya sedikit, segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itu udah kayak persediaan terakhir dia. Tapi justru Tuhan pakai itu untuk memberkati dia juga kan. Akhirnya kan Elia bilang tepung itu gak akan habis, minyak itu juga gak akan habis dalam buli-buli. Dan akhirnya benar kan, saat perempuan itu saat janda itu memberikannya ke Elia, gak habis-habis tuh sampai musim kekeringan itu lewat. Jadi mungkin bagi yang bingung gua harus start dari mana, coba start dari apa yang lu punya sendiri ya sekarang. Baik itu kemampuan, baik itu skill, baik itu fasilitas yang ada di sekitar kita, itu semua bisa dipakai kok untuk kita, misalnya kita pengen melakukan sesuatu, atau mungkin untuk memberkati orang, atau mungkin untuk pelayanan juga bisa gitu. Jadi jangan terlalu mikir kejauhan gitu. Aduh gue pengen usaha nih, tapi kayaknya gue butuh ini deh. Justru kalau pengalaman gue pribadi ya, justru awalnya selalu dimulai dari hal-hal yang gue punya di sekitar gue sendiri. Contohnya kayak jualan, gue kan jualan selai serikaya kan. Nah itu kan awalnya juga dari karena Igen pasti, terus pengen kasih dia roti, terus pengen dia bisa makan pakai selai. Akhirnya ya udah dengan alat seadanya, dengan resep yang emang udah ada dari mama gitu kan, dengan alat yang seadanya di dapur, akhirnya bikin dari yang kecil-kecil, akhirnya sampai sekarang istilahnya udah berkembang lebih dari yang kemarin itulah, yang pertama kali bikin alatnya udah mulai digedein, terus baru mulai segala macam gitu. Sama kayak endorsement juga sama, pertamanya dimulai cuma dari handphone, nggak yang mikir aduh gue harus punya kamera nih kalau gue mau istilahnya kece di sosial media, atau gue mau posting gue harus punya kamera. Enggak kok, dulu gue mulainya dari handphone yang biasa banget gitu, foto-fotonya juga biasa banget. Tapi kan seiring berjalan waktu, ternyata jalan, baru kan kita upgrade gitu kan, apa yang kita punya kita tambah gitu. Itu saya sedikit sharing aja sih dari pengalaman sebelumnya yang menekankan bahwa coba lihat sekitar kita, apa yang kita punya gitu. Jadi jangan kejauhan mikir, apa yang kita punya Tuhan bisa pakai. Apa yang kita punya Tuhan bisa pakai itu untuk berkati kita maupun berkati orang-orang sekitar kita gitu. Itu kedua. Terus mau share apa lagi tadi ya? Ada yang mau nambah, mungkin ada yang mau nanya, silakan loh gitu. Gue nggak tahu sih ini relate apa enggak sama kalian, tapi gue mikirnya pengen sharing ini aja gitu. Soalnya gue rindu
masa mudanya, terutama yang single tuh nggak wasting gitu, nggak kelewat begitu aja. Karena gue pribadi merasa gue wasting time banyak banget gitu. Jadi gue rindu banget kalian semua tuh bisa bisa memanfaatkan waktu sekarang inilah untuk kalian untuk produktif gitu. Apalagi di zaman pandemi sekarang kayak gini kan, ya mau nggak mau kita butuh butuh sesuatu yang baru gitu kan, untuk menambah penghasilan mungkin, untuk dukung financial, atau mungkin untuk dukung hobi sendiri. Karena kan lagi pandemi kita kayak bingung mau ngapain, yang tadinya bisa keluar kemana ini nggak bisa, yang tadinya bisa istilahnya ngumpul sama komunitas ini nggak bisa gitu kan. Jadi lebih ke situ sih, dan nggak cuma untuk misalnya usaha untuk financially doang sih ini sharingnya, tapi bisa ke semua hal lah gitu yang kalian mungkin lagi mikir pengen lakukan sesuatu gitu. Lebih ke situ sih. Terus juga jangan takut memulai. Kalau mau punya pikiran sesuatu, mau usaha kek, mau apa kek, jangan takut memulai. Mungkin mau ada sebuah pelayanan yang kalian mau lakukan, jangan takut, lakukan aja gitu. Jangan ragu-ragu. Kalaupun nggak berhasil, ya is okay, jadikan itu pengalaman. Daripada kalian nggak pernah coba, jadi nggak tahu hasilnya kayak gimana gitu kan. Jadi gue selalu mikir, coba aja lah, jangan ditunda-tunda, jangan bisa di cancel. Coba aja apapun itu. Sama manfaatkan online sekarang ini yang lagi luar biasa untuk belajar banyak hal gitu. Yang lagi pengen belajar apa, mungkin ada yang pengen lebih pintar masak, atau mungkin ada yang pengen belajar bisnis, pengen belajar sales, atau belajar apapun lah, cari source-nya terus pelajari aja. Jangan takut misalnya buang uang untuk ikut kelas gitu, karena kelas-kelas itu investasi sih, dan berguna selalu, ilmunya itu selalu berguna. Apalagi kalau memang misalnya topik yang kalian memang mau atau kalian minati, one day pasti akan berguna gitu. Dan jangan kebanyakan mager. Kalau apalagi anak-anak muda, jangan kebanyakan mager, produktif. Karena nanti tua kalian akan bukan tua sih, kalau udah nanti apalagi udah menikah, kalian akan menyesal gitu, kenapa dulu mager gitu. Jadi lebih produktif lah, ayo semangat, jangan terlalu nyaman dengan kenyamanan yang sekarang, nggak kemana-mana gitu kan, gereja di rumah gitu kan, asik, nggak harus kemana-mana gitu. Jadi jangan terbuai, karena kemarin gue juga sempat ada di titik mager banget gitu, nggak kemana-mana, pandemi, kerjaan gue setiap hari nonton, baca komik sampai bener-bener males urusin kerjaan gitu. Akhirnya di satu titik gue yang aduh gila ya, sebulan ini gue nggak ngapa-ngapain, kayak gila gue nggak hasilin apapun gitu, jadi kayak wasting time banget. Dari situ baru mulai kurangin jadwal nonton, kurangin jadwal baca komik gitu, jadi lebih produktif lagi. Ayo urusin kerjaan yang pending. Jadi kemarin tuh kayak nunda-nunda pekerjaan demi mager, ternyata malah ujung-ujungnya yang bikin nggak nambah wawasan gitu. Terus nggak nambah wawasan ngaruh loh ke semuanya, kayak Instagram aja turun drastis gitu kan, karena gue nggak nambah wawasan, gue nggak bisa sharing apapun, dan akhirnya juga nggak memberkati orang lain gitu. Nah di saat gue mulai produktif, ya semuanya ikut keimbas gitu. Akhirnya mulai belajar, mulai bisa sharing pengalaman sendiri. Nah pas banget juga kemarin denger juga tuh khotbah, istilahnya kalau kita banyak masukin hal-hal yang istilahnya nggak penting, ya lama-lama kita jadi bodoh gitu kan. Nah itu kayak tamparan banget buat gue. Nah di situ baru gue mikir, baru gue kayak oke, kayak aku harus kurangin nih, mulai produktif lagi, mulai coba sesuatu yang baru lagi. Kayak mungkin kalau yang lihat gue mulai bikin roti itu kayak tadinya bener-bener nggak mikir bisa gitu, nggak pernah nyoba gitu. Akhirnya cobalah, daripada nggak ngapa-ngapain kan, siapa tahu bisa, ya udah. Nah jadi istilahnya untuk memulai hal-hal baru emang butuh effort, butuh pengorbanan gitu. Dan nggak gampang sih untuk kita mengusir kemalesan, kemageran. Itu kayak hambatan terbesar, emang susah banget gitu. Apalagi jadi kayak me time kan sekarang istilahnya me time gitu kan. Nah gue juga
kayak butuh me time kan. Gue juga butuh mager, leha-leha nggak ngapa-ngapain gitu. Cuman kira ya belajar untuk membagi waktu, ada waktunya me time leha-leha, tapi jangan keterusan, ada waktunya untuk ayo coba belajar hal baru, lakukan hal baru, ya kita pasti itu kayak ilmu baru lah gitu. Lebih ke situ sih sharingnya malam ini, udah segitu doang. Singkat ya, tapi semoga berguna. Nggak tahu relate apa enggak, tapi semoga berguna untuk semuanya. Terima kasih. Mari kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami di sini untuk Komsel malam ini. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami, biar kiranya sharingan hari ini bisa berguna bagi kami dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan yang berikan kami hikmat untuk apa Tuhan yang istilahnya harus kami kerjakan sekarang ini, supaya waktu kami nggak sia-sia terbuang, tapi waktu kami bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk masa depan kami, untuk mimpi-mimpi kami ke depan. Tuhan, Kau yang tahu mimpi-mimpi kami, setiap kami punya cita-cita, setiap kami punya mimpi di depan, kami pengen apa atau apa yang pencapaian yang kami inginkan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh mimpi dan pencapaian yang ingin kami capai. Tuhan, kami percaya Tuhan, di saat kami mau mencoba, di saat kami mau explore, di saat kami mau berusaha, Tuhan pasti buka jalan, dan Tuhan pasti akan mudahkan jalan kami Tuhan untuk mencapai setiap mimpi kami. Karena tidak ada yang mustahil Tuhan, dan Engkau mengasihi kami, dan Tuhan pasti memberkati setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin.